Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ke-12 dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku yang ke-12 ini, terlebih dahulu saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Thomas Mauritius Jo, nomor induk mahasiswa 162303035, dan saya di kelas reguler sore B. Judul buku yang ke-12 ini adalah Komunitas yang Beragam, Masalah dengan Modal Sosial. Disarankan kepada teman-teman sekalian untuk memahami isi dari buku ini secara menyeluruh. Sebaiknya teman-teman membaca bukunya secara keseluruhan, karena biar bagaimanapun suasana membaca buku secara utuh lebih terasa manfaatnya daripada mendengarkan hasil dalam bentuk video seperti ini. Saya ulangi, judul buku yang ke-12 adalah Komunitas yang Beragam, Masalah dengan Modal Sosial. Yang pertama, modal sosial, keadilan, dan keragaman. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam. Ia adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbaharui di dunia industri barat, terutama di negara Amerika Serikat. Sosial tesis modal telah terbukti menjadi luar biasa yang kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademis dan organisasi masyarakat setempat untuk warga Amerika rata-ratanya. Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar, waktu yang singkat karena beberapa alasan. Ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat, jauh dari negara atau warga ke ruang sipil di antaranya. Di dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran yang berpengaruh dalam liberal kontemporer teori demokrasi, yaitu komunitarianisme dan teori jalan ketiga. Kedua kasus ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis, bukannya warga negara liberalisme, pembawa hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang membawa kesejahteraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikannya sangat besar. Pada intinya, sebuah paradigma teori baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan dari kiri dan ke kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara, menantang dua ideologi besar di era modern, yaitu liberalisme dan sosialisme. Tapi modal sosial ditantang oleh Robert Putnam jika kuat karena melampaui teori normatif ruang sipil untuk menghindarkan hard tetapi kuantitatif untuk analitis komunitas melalui evaluasi sejumlah besar data yang dikumpulkan dari perilaku individu dengan opini-opininya. Modal sosial tidak seperti versi filosofis dari komunitas. Dengan demikian dapat diukur menurut Putnam. Dia sedang berusaha memastikan bahwa analisisnya tentang komunitas tidak hanya didasarkan pada normatif atau visi perspektif dari masa lalu atau masa depan, tetapi berdasarkan teori masyarakat sipil berakar pada ilmu yang empiris. Dengan mengukur partisipasi dalam asosiasi sipil dan kegiatan sosial, mengubah sikap kepercayaan dan timbal balik dalam masyarakat umum melalui survei longitudinal, dan penurunan tingkat pemilihan jumlah dan keterlibatan serta partai dan organisasi politik. Putnam menyediakan data untuk menopang teorinya secara empiris. Demikian tesisnya berpotensi mewakili pembangunan yang sama pentingnya di wilayah yang lebih luas, bahkan di dunia ilmu sosial, yaitu jembatan antara disiplin ilmu ekonomi dengan yang berorientasi ilmiah, dengan penekanan pada hasil yang dapat diukur melalui agregat individu dan lebih kultural atau normatif. Studi terfokus tentang politik, masyarakat, dan komunitas
telah diperdebatkan oleh beberapa orang. Bahkan di saluran ini akan bekerja dua arah dengan menghadirkan topik kuantitatif untuk studi masyarakat sekaligus membuka penelitian ekonomi hingga variabel sosial yang sebelumnya dianggap asing. Penting karena pergeseran teoritis ini ada dalam teori ekonomi dan politik, dan keduanya akan dibahas dengan rinci sebentar lagi dari mereka yang membersihkan penjelasan lengkap untuk daya tarik yang kuat dari blowing sendirian. Pada akhirnya, perlu melampaui ranah akademi tentang keadaan masyarakat Amerika saat ini dan demokrasi liberal lainnya secara luas untuk memahami inti dari fenomena ini. Yang populer adalah kekuatan blowing alone tidak terletak pada inovasi teoritisnya di dunia akademis. Meskipun perubahan ini penting, tetapi lebih pada daya tarik sentral yang emosional, terutama di Amerika Serikat, dari narasi fundamental Kristen bahwa surga, kejatuhan, janji, dan penebus. Yang menjadi inti tesis Putnam, komunitas Amerika yang indah dan bersatu di masa lalu selama 30 tahun terakhir telah menjadi berantakan dan dapat ditembus di masa depan hanya melalui pembaharuan komitmen untuk partisipasi dan pemersatuan sipil. Masalah kewarganegaraan, kepercayaan, penurunnya, dan sejumlah harus dikaitkan dengan partisipasi sipil baik sebagai korelasi sebab atau akibat. Ini juga diperkenalkan oleh dimensi empiris kedua dan kepercayaan, yaitu kesenjangan antara yang diistimewakan dan terpinggirkan. Sehubungan dengan kepercayaan umum, hubungan antara kepercayaan dan pemersatuan sipil diperiksa bersama dengan peran yang dibagikan dan diperiksa bersama dengan peran yang ada dalam norma teori modal sosial fungsional. Penulis memberikan penjelasan kasual alternatif pada pola keduanya, penurunan dan kesenjangan kepercayaan dan dalam masyarakat Amerika Serikat berdasarkan kepemahaman tentang konteks sejarah yang luas di mana perubahan ini telah terjadi. Juga mendasari analisis penulis adalah teori multikultural tentang keadilan istimewa bahwa tidak melampaui prinsip kebebasan atau kesetaraan individu yang dijelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari keragaman dan perbedaan dalam masyarakat kontemporer melalui teori politik multikultural, di mana pandangan liberal tentang keadilan terutama berkaitan dengan perlakuan yang sama dan melindungi hak asasi kebebasan individu terhadap negara atau mayoritas. Perspektif multikultural berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian perbedaan budaya terhadap kekuatan homogenisasi dan dinamika kumpulan norma kelompok. Hal ini ditulis oleh Taylor pada tahun 1994 dan Young pada tahun 1990 serta Kimilka pada tahun 1995. Jadi, keadilan multikultural berusaha untuk menciptakan kondisi bagi kelompok-kelompok yang secara historis tersubur dan tidak hanya untuk eksis sebagai individu tetapi juga berkembang secara kelompok, bebas dari kekuatan diskriminasi atau asimilasi. Untuk liberkulturalisme, perlindungan budaya nasional jika terancam sangatlah penting untuk menjelaskan kewarganegaraan secara liberal. Masalah mendasar adalah salah satu dari kesalahpahaman, yaitu kegagalan komunitas dominan untuk mengendalikan lindungan perbedaan budaya karena kebutuhan untuk dalam teori liberal memandang semua orang itu sebagai sama. Bahkan teori liberal Amerika seperti Amy Goodman telah menerima kebutuhan untuk mengakui perbedaan dengan perbedaan kelompok di mana negara demokratis seperti Amerika Serikat ini mengenali dan memperlakukan anggota beberapa kelompok sebagai sederajat. Tampaknya diperlukan lembaga publik untuk mengakui daripada mengembangkan kekhususan budaya, setidaknya bagi orang-orang yang pemahaman dirinya bergantung pada fasilitas kebudayaan mereka sendiri.
Persyaratan pengakuan politik atas kekhususan budaya diperluas ke semua individu dengan bentuk universalisme yang diperhitungkan konteks budaya dan budaya yang dihargai oleh individu sebagai salah satu kepentingan dasar mereka. Dengan demikian, penekanan pada norma bersama, kepercayaan dan kekuatan dalam satu fungsionalisasi teori dalam model sosial mengakui terbukti dalam ketegangan tidak hanya dengan liberal pengertian tentang hak individu tetapi secara bersama dengan komunitas multikultural terhadap keragaman dan perbedaan. Akhirnya analisis penulis juga berakar pada teori fungsi feminis kontemporer dan pemeriksaan dimensi gender dari keadilan dalam komitmen dari dulu maupun sampai sekarang. Analisis feminis gelombang ketiga terbaru telah menekankan kebutuhan untuk mengendali keragaman dan perbedaan di antara mereka, sekaligus menginterogasi pengecualian wanita sebagai sarana beban yang tidak proporsional sebagai yang sering dibedakan kepada perempuan untuk melakukan hal pekerjaan yang paling tidak dihargai di masyarakat. Oke, baik, demikian hasil review buku yang ke-12 ini. Sekian dan terima kasih.